Film ini dimulai di pusat penelitian militer. Seorang letnan sedang bertugas melakukan pengecekan pada satelit militer lalu dia melihat gelombang matahari yang tidak normal datang ke arah bumi. Pemandangan dari luar angkasa menunjukkan kepada kita gelombang matahari itu menghancurkan setiap satelit. Letnan pada awalnya tidak percaya dengan yang dia lihat dan mengira komputernya rusak. Dia memberitahu kapten tentang badai matahari itu, tetapi dia malah disuruh untuk diam tentang apa yang dia lihat. Film berlanjut dengan Arman, instruktur selam scuba dan insinyur kapal selam. Dia hidup sederhana di suatu tempat di Turki. Di pagi hari dia dihampiri oleh mantan pacarnya yang bernama Victoria. Victoria adalah seorang ahli biologi kelautan dan berencana untuk menyelam dengan kapal selam di daerah pangkalan udara Inkiwai. Dia telah memilih tim yang terdiri dari 5 orang dan menemukan sponsor untuk mendanai perjalanan tersebut, tetapi membutuhkan kapal selam dan pemimpin tim. Arman menolak untuk bergabung ketika dia mengetahui bahwa sponsornya adalah ayah Victoria kaya raya yang dia benci. Ketika dia pergi ke tempat Victoria untuk memberitahu dia bahwa ikut bergabung, dia bertemu dengan seorang pria. Arman mengira dia salah rumah, tetapi ternyata itu adalah tunangan Victoria, Freddy. Arman merasa tidak nyaman bekerja dengan pria itu, tetapi tidak menunjukkannya. Letnan di awal film yang melihat gelombang matahari itu menjadi cemas dan menelpon ibunya. Dia meminta ibunya untuk menemukan tempat yang aman di bawah tanah karena sesuatu yang buruk akan terjadi ketika matahari terbit. Letnan itu berhasil menipu mereka dan pergi dengan mobil mereka. Adegan beralih ke malam sebelum peluncuran kapal selam. Anggota tim terdiri dari orang asing, Felix sahabat Arman, Benson, dan seorang mahasiswa bernama Rena. Semua 5 kru dengan bersemangat naik ke kapal bersama Freddy dan kapten. Setelah mencapai pangkalan udara di tengah lautan, Freddy dan Victoria saling mengucapkan selamat tinggal. Kapten kapal menghentikan Victoria dan memberitahu bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi di Asia Timur yang ternyata matahari telah terbit. Namun mereka menganggap itu tidak akan mempengaruhi mereka dan mulai turun menyelam. Tiba-tiba Arman menyadari bahwa lautan terlalu terang, mengingat bahwa mereka berada di zona atotik di mana sinar matahari tidak dapat mencapainya. Dia menaikkan kapal selam ke permukaan. Ketika mereka mencapai permukaan, kapal selam kehilangan kontak dengan kapal utama. Felix mengarahkan kapal selam ke arah kapal utama sementara Arman menggunakan tali untuk memanjat. Dia dan Victoria yang pertama naik ke kapal utama. Mereka melihat kemana-mana dan mengetahui bahwa para kru, bahkan Freddy telah meninggalkan mereka di tengah lautan. Di ruang kontrol, mereka menemukan video Freddy menjelaskan apa yang sedang terjadi. Dalam video tersebut, dia dengan panik memberitahu Victoria bahwa matahari telah terbit dan membunuh seluruh orang di dunia. Mereka akan pergi ke bunker di pulau terdekat di mana sinar matahari tidak dapat mencapainya. Arman dan Victoria dengan segera mengemas perbekalan dan kembali ke kapal selam. Ketika mereka mencapai pantai, mereka melihat kapal selam raksasa lain muncul hanya beberapa meter jauhnya. Mereka menyaksikan dengan kagum saat sekelompok tentara keluar dari kapal selam. Kapten bertemu Arman dan mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada satu orang pun yang terlihat di luar, jadi mereka menganggap semua orang ada di bunker. Tiba-tiba telepon Victoria menerima pesan. Ini adalah video Freddy berlari ke bunker. Di belakangnya terdapat ratusan orang berlarian sambil memeluk orang yang mereka cintai. Para prajurit berpisah menjadi beberapa kelompok dan pergi ke kota untuk mencari yang selamat. Arman, Victoria, dan komandan pergi mencari bunker. Ketika mereka akhirnya mencapai kota, mereka mulai melihat banyak mayat. Tubuh orang-orang itu tidak memiliki luka luar kecuali lidah yang terbakar, tampaknya seolah-olah semua orang terbakar di dalam tubuh mereka dan meninggal dengan kematian yang mengerikan. Di gereja, mereka menemukan lebih banyak orang meninggal sambil memeluk orang yang mereka cintai atau berdoa kepada Tuhan. Tepat ketika Victoria kehilangan harapan untuk melihat tunangannya, seorang tentara memberitahu komandan tentang seorang pria yang mereka temukan di bank. Terungkap bahwa seorang pria mengunci dirinya di dalam brankas di bank dan berhasil selamat. Namun, tubuhnya gosong dari dalam dan dia tidak punya banyak waktu untuk hidup. Arman bertanya kepadanya di mana bunker itu tetapi jawabannya yang tidak jelas. Victoria tiba-tiba mengenali tempat di dalam video Freddy kirim dan pergi ke bunker bersama Arman. Di bank,
Tiba-tiba pintu brankas menutup dan terkunci secara otomatis. Seorang prajurit bernama Altan mencoba membantu mereka dari luar, tetapi tidak ada yang tahu kode untuk membuka brankas. Altan dengan berat hati meninggalkan saudara laki-lakinya dan kembali ke kapal selam. Dia mulai membenci Arman dan kelompoknya, menyalahkan mereka atas kematian saudaranya. Kembali ke dermaga, Rena mendapat sinyal di ponselnya dan menemukan artikel berita tentang krisis yang terjadi yang menjelaskan bahwa polarisasi matahari berubah arah setiap 11 tahun. Selama beberapa perubahan terakhir, efeknya telah menurun secara bertahap. Perubahan sekarang ini mungkin telah menyebabkan pergeseran dan memancarkan energi yang sangat besar, cukup untuk membunuh manusia dan semua organisme di bumi. Beberapa saat kemudian, Arman dan Victoria akhirnya mencapai bunker dan berlari ke dalam. Mereka sadar dan mengetahui bahwa tembok tebal tidak membuat orang-orang aman. Banyak orang tergeletak di tanah dan yang membuat Victoria shock, dia melihat mayat Freddy dan menangis. Ponselnya tergeletak di sampingnya, di mana dia merekam pesan terakhir untuk Victoria. Di video itu, dia dengan gembira menyatakan bahwa dia aman karena matahari telah terbit selama 5 menit dan belum ada yang habis hidupnya. Beberapa detik kemudian, dia mulai berteriak sakit dan habis hidupnya. Jeritannya bergema menembus dinding. Victoria bahkan tidak punya cukup waktu untuk memberinya penguburan yang layak sebelum mereka kembali ke dermaga. Pada saat mereka sampai di sana, kapal selam sudah ditutup dan siap untuk menyelam. Komandan tidak ingin mereka masuk, tetapi kapten memerintahkan dia untuk membiarkan masuk. Arman segera menyadari bahwa satu-satunya orang di pihak mereka adalah kapten dan tentara lainnya membenci mereka. Mereka diminta untuk membersihkan toilet dan menjauh dari semua orang jika mereka ingin tetap aman. Saat mereka istirahat, kapal selam mulai bergerak agresif. Para prajurit panik karena tidak ada yang tahu apa masalahnya. Apalagi, Chief Engineer meninggal di bank dan kelompok tersebut kekurangan insinyur. Tiba-tiba, Arman menyadari masalahnya ada pada hidrolika kapal selam dan memperbaikinya. Kapten yang terkesan dengan keahliannya, menjadikannya kepala teknisi. Komandan tidak senang dengan hal ini, tetapi dia tidak menentang keputusan kapten. Setelah habis kesabarannya, Victoria pergi ke kapten dan memberitahunya tentang bagaimana mereka diperlakukan seperti pembunuh. Pria itu berjanji untuk memastikan keselamatan mereka. Altan diam-diam minum alkohol dengan teman-temannya. Mereka mencari simpanan makanan kaleng mereka dan menemukan beberapa minuman. Altan menganggap Victoria yang mencurinya dan mulai mengancamnya. Dia dihentikan oleh Olivia, yang kebetulan juga putri kapten. Altan tidak berhenti di situ dan membangunkan setiap prajurit untuk memberontak melawan Arman dan kelompoknya. Dia menuntut kapten mengusir mereka dari kapal selam sesuai keinginan mereka. Kapten dengan tegas memintanya untuk berhenti membuat masalah dan memarahinya karena minum ketika itu tidak diizinkan. Arman kemudian maju untuk meminta maaf dan menenangkan semua orang. Dia menjelaskan bahwa mereka membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup karena mereka mungkin satu-satunya manusia yang hidup di planet ini. Komentar bijaknya membuat komandan berubah pikiran tentang Arman dan kelompoknya dan dia mulai mempercayai mereka. Felix melihat seorang tentara membawa granat. Kapten dan anggota kelompok lainnya berlari dan menemukan seorang tentara tersenyum sambil melihat ke arah granat. Kematian keluarganya di rumah telah membuatnya tidak rasional. Dia berpikir bahwa setiap orang di kapal selam harus mati sehingga mereka dapat memulai hidup baru dengan keluarga mereka di surga. Kapten mencoba yang terbaik untuk berunding dengannya dan menenangkannya, tetapi tidak berhasil. Kapten masuk ke dalam dan menutup pintu di belakangnya untuk menyelamatkan yang lain. Para prajurit mulai memperbaiki kerusakan akibat ledakan tersebut. Semuanya tampak dapat diperbaiki kecuali satu lubang di lantai ruang kontrol. Tidak peduli seberapa keras Arman mencoba, tekanan air tidak dapat menahan lubang. Satu-satunya cara untuk mengatasi ini adalah dengan menutupnya dari luar. Olivia dengan sukarela membantu Arman dalam misi, meskipun dia masih tidak stabil secara emosional setelah kematian ayahnya. Tiba-tiba seekor ikan menyerangnya, membuatnya kehilangan kalung yang merupakan hadiah terakhir ayahnya. Dia berenang untuk mendapatkannya kembali. Ketika Arman menyadari dia hilang, dia pergi mencarinya. Keduanya menemukan satu sama lain, tetapi mereka kesulitan kembali ke kapal selam. Untungnya, sistem listrik di kapal selam sudah diperbaiki dan mereka mengikuti lampu untuk masuk kembali sebelum mereka berkumpul kembali dengan yang lain.
Lubang sudah diperbaiki dan permukaan air di dalam kapal selam berkurang. Malam berikutnya, mereka mencapai pangkalan militer untuk mencari persediaan makanan dan mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi pada matahari. Benson berjalan ke atas bukit untuk melihat pemandangan kota. Setelah akhirnya mencapai puncak, dia melihat api yang menguasai kota. Komandan dan yang lainnya berjalan ke pangkalan untuk menemukan rekan mereka. Melihat sekeliling, mereka menyadari bahwa para prajurit mencoba menyelamatkan diri sebelum habis hidupnya. Ketika Arman dan Olivia sedang mengumpulkan makanan, dia menyadari bahwa semuanya telah kehilangan rasanya. Sinar matahari seolah-olah menyedot semua nutrisi dari makanan tersebut. Sebelum mereka dapat meneliti lebih lanjut, mereka mendengar suara dan pergi keluar untuk memeriksa siapa itu. Di tempat lain, Victoria dan Benson sedang mencari obat dan vitamin di pusat kesehatan pangkalan militer. Felix ada di dalam kapal selam dengan Arman berbicara tentang hidupnya sebelum semuanya terjadi. Tiba-tiba dia melihat seseorang berlari keluar dari kapal selam. Karena dia dan Arman adalah hanya orang yang seharusnya berada di kapal selam, dia mengikuti orang tersebut. Saat mereka akhirnya mengelilingi orang asing itu untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya, tonton bagian kedua.